Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam biologi, yaitu struktur penyusun makhluk hidup. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir, sebenarnya tubuh manusia itu tersusun dari apa sih? Mengapa makhluk hidup bisa tumbuh? Dan mengapa kita bisa bergerak, bernapas, makan, dan melakukan aktivitas lainnya? Nah, jawabannya itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat kecil yang biasanya disebut dengan sel. Nah, sel ini merupakan bagian dasar penyusun makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme. Nah, jadi simak videonya baik-baik ya. Nah, yang pertama itu ke pengertian penyusun struktur makhluk hidup. Teman-teman, makhluk hidup itu memiliki struktur penyusun yang tersusun secara bertingkat. Urutannya itu sel, jaringan, organ, sistem organ, setelah itu masuk ke organisme. Agar lebih mudahnya dipahami, kita bisa membayangkannya seperti sebuah bangunan, di mana sebuah bangunan ini tersusun dari banyak bagian kecil seperti batu bata, di mana batu bata tersebut disusun menjadi bagian yang lebih besar, kemudian membentuk ruangan, dan akhirnya menjadi sebuah bangunan yang utuh. Begitu juga dengan tubuh makhluk hidup. Tubuh kita tersusun dari bagian-bagian yang sangat kecil dan bekerja sama sehingga membentuk yang dapat melakukan berbagai fungsi kehidupan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Bagian pertama adalah sel. Nah, sel merupakan unit struktural dan fungsi terkecil di makhluk hidup. Apa maksudnya sih? Nah, artinya sel merupakan bagian terkecil yang masih dapat menjalankan fungsi kehidupan, di mana tubuh manusia tidak hanya terdiri dari satu sel saja. Tubuh manusia itu tersusun dari jumlah sel yang sangat banyak dan memiliki berbagai macam bentuk serta fungsinya masing-masing. Contohnya ada sel darah merah yang berfungsi membantu mengangkat oksigen. Ada sel saraf yang berfungsi menerima dan menghantarkan informasi. Juga otot yang membantu tubuh melakukan pergerakan. Jadi, meskipun sama-sama disebut sel, bentuk dan fungsinya dapat berbeda. Secara umum, sel dapat dibedakan menjadi sel hewan dan sel tumbuhan. Keduanya ini memiliki bagian yang sama, tetapi ada juga bagian yang berbeda. Beberapa bagian penting sel antara lain yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Membran sel ini berfungsi sebagai pembatas dan mengatur zat yang masuk dan keluar dari sel. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas kimia di dalam sel. Sedangkan inti sel ini berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas sel dan menyimpan materi genetik. Pada sel tumbuhan sendiri itu terdapat beberapa bagian, misalnya dinding sel dan kloroplas. Dinding sel ini membantu memberikan bentuk dan ukuran pada sel tumbuhan. Sedangkan kloroplas berperan dalam proses fotosintesis. Nah, kalian tahu fotosintesis ini adalah tumbuhan membuat makanan dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Selanjutnya kita masuk ke tingkat berikutnya, yaitu jaringan. Nah, jaringan ini adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama atau hampir sama dan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi, kalau satu sel bekerja sendiri, kemampuannya terbatas. Tetapi, jika banyak sel yang sejenis bekerja sama, terbentuklah jaringan. Contohnya, pada manusia terdapat jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun dari sel-sel otot yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Ada juga jaringan saraf yang tersusun dari sel-sel saraf. Jaringan saraf ini berfungsi menerima dan mengantarkan rangsangan atau informasi. Pada
tumbuhan juga terdapat berbagai jenis jaringan. Misalnya, jaringan yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju bagian tumbuhan lainnya. Ada juga jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh lainnya. Jadi, jaringan ini memiliki fungsi yang khusus dibandingkan sel yang hanya berdiri sendiri. Jaringan. Tingkat berikutnya adalah organ. Nah, organ ini adalah bagian tubuh makhluk hidup yang tersusun dari beberapa jaringan dan memiliki fungsi tertentu. Contoh organ pada manusia yaitu jantung, paru, lambung, usus, ginjal. Nah, mari kita ambil contoh jantung. Jantung bukan hanya terdiri dari satu jenis jaringan saja, di mana jantung terdapat beberapa jenis jaringan yang bekerja sama. Semua jaringan tersebut bekerja sama agar jantung dapat menjalankan fungsinya, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Contoh lainnya adalah lambung. Nah, lambung ini tersusun dari berbagai jenis jaringan yang bekerja untuk membantu proses pencernaan makanan. Pada tumbuhan juga terdapat organ, contohnya akar, batang, dan daun. Nah, akar ini berfungsi yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah, serta membantu memperkuat tumbuhan. Batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun dan membantu mengangkut air serta zat hasil fotosintesis. Sedangkan daun merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis pada sebagian besar tumbuhan. Jadi, organ terbentuk dari beberapa jaringan yang bekerja sama menjalankan fungsi tertentu. Selanjutnya, kita memiliki tingkat organisasi yang lebih tinggi, yaitu sistem organ. Sistem organ ini adalah sekumpulan beberapa organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu di dalam tubuh. Contohnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ, seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Organ-organ tersebut ini bekerja sama untuk mengelola makanan sehingga zat-zat yang dibutuhkan tubuh dapat diserap. Contoh lainnya adalah sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan ini melibatkan organ seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Organ-organ ini bekerja sama agar tubuh dapat memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ada juga sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini melibatkan jantung dan pembuluh darah, di mana sistem ini berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi, bisa kita lihat bahwa setiap organ ini memiliki tugas masing-masing, tetapi semuanya saling bekerja sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tingkat organisasi yang tinggi, itu organisme. Organisme ini adalah makhluk hidup secara keseluruhan. Contohnya, manusia, kucing, ikan, burung, pohon mangga, dan berbagai makhluk lainnya. Pada manusia, sel-sel membentuk jaringan membentuk organ, organ bekerja sama hingga membentuk sistem organ. Kemudian, seluruh sistem organ ini bekerja sama membentuk suatu organisme, yaitu manusia. Jadi urutannya dapat kita ingat, di mana sel kemudian membentuk jaringan, kemudian akan membentuk organ, kemudian organ ini akan membentuk sistem organ, kemudian sistem organ akan membentuk organisme. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di bagian akhir pembelajaran. Hari ini kita telah mempelajari bahwa makhluk hidup tersusun secara bertingkat, mulai dari bagian yang terkecil hingga menjadi suatu organisme yang utuh. Nah, kita mulai dari sel. Kemudian, sel-sel ini akan bekerja sama membentuk sebuah jaringan. Jaringan bekerja sama membentuk organ. Nah, selanjutnya, beberapa organ ini bekerja sama membentuk sistem organ. Dan seluruh sistem organ ini sama membentuk suatu organisme. Semua bagian tubuh memiliki fungsi saling bekerjasama agar makhluk hidup dapat bertahan hidup dan menjalankan aktivitasnya. Jadi,
Ketika kalian melihat tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan, ingatlah bahwa di balik bentuknya yang kita lihat terdapat struktur yang sangat kompleks dan tersusun secara teratur. Nah, semoga materi pada video pembelajaran kali ini dapat membantu teman-teman memahami struktur penyusun makhluk hidup dengan lebih mudah. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang sudah kita bahas dan mencoba menjelaskan urutan sel, jaringan, dan sistem organ dengan menggunakan contoh yang ada di sekitar kita. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Tetap banyak belajarnya, bertanya, dan jangan takut untuk mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.